Uraian fonem. Di dalam bahasa, tidak terlepas perbedaan-perbedaan bunyi-bunyi bahasa. Ahli fonetik berhenti membedakan bunyi-bunyi bahasa yang berlainan ditentukan oleh kemampuannya sendiri dan kemampuan alat-alat atau biasanya tujuan khusus analisisnya. Untuk tujuan-tujuan tertentu, mungkin ia ingin menarik perbedaan-perbedaan yang lebih halus daripada untuk tujuan lain. Menurut tingkat kehalusan dalam realisasi kebahasaan yang ingin diperolehnya, ia gunakan apa yang disebut transkripsi. Pembicaraan tentang transkripsi kasar sewajarnya membawa pengertian kita terhadap fonem. Bunyi fonem yang secara fonetis berbeda dalam lingkungan yang sama, yang berpengaruh membedakan kata-kata yang berlainan dinyatakan dengan fonem-fonem yang berbeda. Dalam ilmu bahasa, fonem itu ditulis antara dua garis miring. Fonem dalam bahasa dapat mempunyai beberapa lafal yang bergantung pada tempatnya dalam kata atau suku kata. Fonem P dalam bahasa Indonesia misalnya dapat mempunyai dua macam lafal. Bila berada pada awal kata atau suku kata, fonem itu dilafalkan secara lepas. Bila berada pada akhir kata, fonem P tidak diucapkan secara lepas. Bibir kita masih tetap tertutup rapat waktu mengucapkan bunyi ini. Bahasa Indonesia memiliki 28 buah satuan bunyi yang terkecil pembeda makna yang biasa disebut dengan istilah fonem. Terdiri dari 6 buah fonem vokal yaitu A, I, U, E, dan O, dan 22 buah fonem konsonan yaitu B, P, T, D, G, K, S, dan lain sebagainya. 1. Lafal vokal A dilafalkan dengan cara menarik lidah ke belakang dan ke bawah, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan mulut dibuka lebar-lebar membudar. Yang kedua, lafal vokal I dilafalkan dengan cara menarik lidah ke depan dan ke atas, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan mulut dilebarkan dan tidak membundar. Yang ketiga, lafal vokal U dilafalkan dengan cara menarik lidah ke belakang dan ke atas, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan bentuk mulut dibundarkan. Yang keempat adalah lafal vokal E dilafalkan dengan cara menarik lidah agak dalam dan ke tengah, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan bentuk mulut lebih dilebarkan sedikit. Yang kelima, lafal vokal E dilafalkan dengan cara menjulurkan lidah ke depan dan ke tengah, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan mulut dilebarkan. Yang keenam adalah lafal vokal O dilafalkan dengan cara menarik lidah jauh ke belakang dan ke tengah, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan bentuk mulut dibundarkan. Yang ketujuh adalah lafal konsonan B dilafalkan dengan cara mula-mula mengatupkan kedua belah bibir rapat-rapat, lalu udara dari dalam diletupkan dengan tiba-tiba sehingga kedua bibir tersebut terlepas. Yang kedelapan adalah lafal konsonan P yang dilafalkan dengan mula-mula mengatupkan kedua buah bibir rapat-rapat, lalu udara dari dalam diletupkan dengan tiba-tiba sehingga kedua bibir itu terlepas. Selanjutnya lafal konsonan T yang dilafalkan dengan menempatkan ujung lidah pada gigi atas, lalu udara diletupkan dengan tiba-tiba sehingga ujung lidah terlepas dari gigi atas itu. Yang ke-10 adalah lafal konsonan D yang dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung pada gigi atas, lalu udara diletupkan dengan tiba-tiba sehingga ujung lidah terlepas dari gigi atas. Yang ke-11 adalah lafal konsonan G yang dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan pangkal lidah pada langit-langit lunak, lalu udara diletupkan dalam dengan tiba-tiba sehingga pangkal lidah terlepas. Selanjutnya, lafal konsonan K dilafalkan dengan mula-mula menempatkan pangkal lidah pada langit-langit lunak, lalu udara diletupkan dengan tiba-tiba sehingga pangkal lidah terlepas dari langit-langit lunak itu. 13. Lafal konsonan F dilafalkan dengan cara mula-mula menempelkan ujung lidah pada gusi gigi atas, lalu udara dihembuskan keluar secara bergeser. 14. Lafal konsonan Z dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gusi gigi atas, lalu udara dihembuskan keluar secara bergeser. 15. Lafal konsonan S dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gusi gigi atas, lalu udara dihembuskan keluar secara bergeser. 16. Lafal konsonan SY dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan daun lidah pada langit-langit keras, lalu bunyi ujar dihembuskan keluar secara bergeser. Kosong SY berasal dari bahasa asing.
17. Lafal konsonan KH dilafalkan dengan cara mula-mula mendekatkan pangkal lidah pada langit-langit lunak, lalu udara dihembuskan keluar secara bergeser. Ucapannya baik pada awal maupun akhir suku kata sama saja. 18. Lafal konsonan H dilafalkan dengan cara mula-mula mendekatkan pangkal lidah pada dinding rongga kerongkongan, lalu udara dihembuskan keluar secara bergeser. Ucapannya baik pada posisi awal ataupun posisi akhir suku kata adalah sama jelasnya. 19. Lafal konsonan J dilafalkan mula-mula dengan cara menempatkan daun lidah pada langit-langit keras, lalu udara dihembuskan keluar hingga daun lidah terlepas dari langit-langit keras itu. Konsonan J hanya pada posisi awal suku kata saja. 20. Lafal konsonan C dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan daun lidah pada langit-langit keras, lalu udara dihembuskan keluar sehingga lidah terlepas dari langit-langit lunak itu. Konsonan C pada awal suku kata saja. 21. Lafal konsonan M dilafalkan mula-mula dengan cara merapatkan kedua belah bibir atas dan bawah, lalu udara dari dalam dihembuskan keluar dengan cara melalui rongga hidung. Ucapannya pada awal dan akhir suku kata itu sama. 22. Lafal konsonan N dilafalkan dengan cara menempatkan ujung lidah pada gigi atas, lalu udara dari dalam dihembuskan keluar melalui rongga hidung. Ucapannya pada posisi awal maupun akhir sama. 23. Lafal konsonan NJ dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan daun lidah pada langit-langit keras, lalu udara dihembuskan keluar melalui rongga hidung. 24. Lafal konsonan NG dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gigi atas, lalu udara dari dalam dihembuskan keluar melalui rongga hidung. 25. Lafal konsonan R dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gusi gigi atas, lalu udara dihembuskan keluar dengan menggetarkan ujung lidah itu. 26. Lafal konsonan L dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gusi gigi atas, lalu udara dihembuskan keluar dengan cara melalui sisi kiri dan kanan lidah itu. 27. Lafal konsonan W dilafalkan dengan cara mula-mula merapatkan bibir bawah dengan bibir atas, lalu udara dihembuskan keluar dengan disertai secepatnya melepaskan kedua belah bibir itu sehingga udara dapat keluar dengan bebas. 28. Lafal konsonan J dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan daun lidah pada langit-langit keras itu, lalu udara dihembuskan keluar dengan disertai secepatnya melepaskan daun lidah dari langit-langit keras itu sehingga udara dapat keluar dengan bebas. Di bawah ini kami berikan cara menguraikan fonem-fonem bahasa. Kami katakan sebuah cara karena memang ada beberapa macam cara. Akan tapi yang kami kira paling mudah adalah sebagai berikut. Pertama, catatlah bunyi yang secara fonetis sama atau mirip. Kedua, catatlah bunyi-bunyi yang selebihnya. Ketiga, dengan kasar kontras karena lingkungan yang sama atau yang mirip sebagai fonem-fonem yang berlainan. Keempat, dengan dasar lingkungan yang komplementer, anggaplah bunyi-bunyi yang fonetis mirip itu sebagai fonem yang sama. Kelima, anggaplah semua bunyi-bunyi yang terdapat pada hal kedua sebagai fonem-fonem tersendiri. Keenam, untuk bunyi-bunyi prosodir diberlakukan cara yang sama untuk mereka-nya. Setiap bunyi bahasa memiliki peluang yang sama untuk menjadi fonem. Namun, tidak semua bunyi bahasa pasti akan menjadi fonem. Bunyi itu harus diuji dengan beberapa pengujian penemuan fonem, nama fonem, ciri-ciri fonem, dan watak fonem berasal dari bunyi bahasa. Dalam bahasa Indonesia, hanya ditemukan fonem segmental saja, dan bunyi suprasegmental tidak terbukti dapat membedakan arti. Oleh karena itu, dalam bahasa Indonesia tidak ditemukannya fonem suprasegmental. Itulah sebabnya, dalam kajian berikut ini hanya dibicarakan fonem segmental bahasa Indonesia yang meliputi fonem vokal, fonem konsonan, dan fonem semikonsonan. Dalam buku Diksi dan Gaya Bahasa tahun 2007 karya Corey Scaraf, pengertian suku kata adalah bagian kata yang membentuk suatu kesatuan puncak kenyaringan yang sama sekali tidak mengandung pengertian. Ciri-ciri suku kata dalam bahasa Indonesia yaitu yang pertama memiliki unsur fonem vokal atau V, yang kedua memiliki unsur fonem konsonan atau K, yang ketiga dapat terdiri dari kedua fonem yaitu vokal dan konsonan, misalnya KVK, yang terakhir dapat terdiri lebih dari 3 fonem, baik terdiri dari 2 vokal dan 1 konsonan ataupun 2 konsonan dan 1 vokal. Bentuk-bentuk suku kata. Yang pertama, satu suku kata
artinya hanya memiliki salah satu vokal atau konsonan. Contohnya seperti nama seseorang yakni Ben, maka hanya memiliki satu suku kata saja. Yang kedua, dua suku kata, artinya memiliki dua fonem vokal ataupun dua konsonan. Contohnya kata makan, memiliki dua suku kata yakni ma dan kan. Yang ketiga, tiga suku kata, artinya mengandung tiga fonem baik vokal, konsonan ataupun konsonan dan seterusnya. Contohnya kata jelita yang memiliki tiga suku kata yaitu je, li, dan ta. Pola suku kata yang terdiri dari vokal dan konsonan. Yang pertama, terdapat satu vokal atau V yang memiliki satu fonem vokal. Yang kedua, terdapat satu vokal dan satu konsonan atau VK. Yang ketiga, terdapat satu konsonan dan satu vokal atau KV. Yang keempat, terdapat satu konsonan, satu vokal, dan satu konsonan atau KVK. Yang kelima, terdapat dua konsonan dan satu vokal atau KKV. Yang keenam, terdapat dua konsonan, satu vokal, dan satu konsonan atau KKVK. Yang ketujuh, terdapat satu konsonan dan satu vokal serta dua konsonan. Yang kedelapan, terdapat tiga konsonan dan satu vokal atau KKV. Yang kesembilan, terdapat tiga konsonan yaitu satu vokal atau konsonan KKKVK. Yang ke-10 terdapat dua konsonan, satu vokal, dua konsonan KKVKK. Yang ke-11 terdapat satu konsonan, satu vokal, dan tiga konsonan KVKKK.